Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucky Okta Fernando, NIM 21074020. Saya dari kelompok 4 ingin menampilkan presentasi yang telah saya buat tentang membandingkan dua produk dengan produsen yang berbeda. Produk yang saya bandingkan ini yaitu Toyota Avanza dan Suzuki HPV. Kita mulai dari Toyota Avanza, tentang inti produk, wajib produk, dan produk yang disempurnakan dan strategi penjualan internasional. Yang pertama, inti produk. Toyota Avanza adalah salah satu mobil terlaris di Indonesia hingga saat ini. Produk ini diciptakan untuk sarana transportasi. Pertama kali diluncurkan di Indonesia, Avanza hanya tersedia dalam dua model, yaitu 1,3E dan 1,3G dengan transmisi manual saja. Seringkali juga digunakan sebagai mobil pribadi atau mobil keluarga ataupun minibus seperti travel. Yang pertama itu mengenai eksterior Toyota Avanza. Bagian depan mendapatkan sentuhan facelift seperti pada bagian grill dan juga bumpernya yang sudah terdapat perubahan. Di bagian grill memakai plastik yang mendapatkan tambahan clear dengan warna chrome. Untuk bumper terlihat lebih dewasa dengan penggunaan lekukan yang elegan. Nah, seperti yang kita lihat, seperti inilah wujud tampilan dari Toyota Avanza pada tahun 2008. Dan selanjutnya bagian samping, masih dengan handle pintu senada dengan warna bodi. Terlihat seperti gambar, begitulah bentuknya. Dan bagian belakang, pada bagian lampu yang sudah memakai stop lamp dengan model kristal multireflektor dan tanduk hitam pada bagian bumper belakang. Begitulah tampilan dari Toyota Avanza tahun 2008. Selanjutnya kita masuk ke bagian dashboard. Pada bagian dashboard ada slot untuk penyimpanan kartu, kontrol pengatur AC dan radio tab. Dan untuk kemudi menggunakan desain menarik yang tengahnya dibuat besar dengan logo Toyota aksen warna. Seperti kita lihat pada gambar itu masih menggunakan gambar Avanza 2008. Selanjutnya bagian jok mobil. Bagian jok mobil yang lebih tebal terlihat pada gambar. Dan bagasi mobil Avanza tahun 2008 ini cukup memadai untuk barang angkutan seperti angkutan keluarga. Selanjutnya itu fitur Toyota Avanza. Ada jok baris ketiga. Pada baris ketiga cukup memadai, sudah diberikan headrest. Fitur ini tentunya cukup membantu dalam menopang kepala, bisa diatur ketinggiannya sesuai keinginan dan disesuaikan dengan kepala. Selanjutnya ada fitur AC dual blower, dilengkapi dengan adanya evaporator yang dapat mendinginkan suhu di dalam kabin dengan lebih maksimal. Yang keempat ada operasi Toyota Avanza. Yang keempat ada operasi Toyota Avanza. Mesin Toyota Avanza mengandalkan seri K3VE DHC yang telah menggunakan teknologi VVT-e. Dapat menghasilkan tenaga maksimal sebesar 86 horsepower atau HP dan torsi puncak yang didapatkan adalah 120 Nm. Mesin tersebut merupakan salah satu yang tergolong terbaik pernah dibuat oleh grup Toyota Daihatsu. Nah, ini adalah tabel spesifikasi dari Toyota Avanza.
Yang pertama itu ada dimensi panjangnya itu 4120 mm, lebar 1630 mm, tinggi 1695 mm, kapasitas tangki itu 45 liter, jarak poros roda 2,655 mm, dan mesin itu seri ketiga VE, DHC dan VVTA, kapasitas 1298 cc, tenaga maksimal 86 horsepower, 6000 rpm, torsi maksimal itu 120 Nm atau 4400 rpm, transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Kaki-kakinya itu power steering menggunakan hidrolik, pelek itu ukuran R14, dan ban masih menggunakan Dunlop SP10. Dan kelebihan dan kekurangan dari Toyota Avanza. Kelebihannya itu Toyota mencoba memberikan yang terbaik kepada para pelanggannya. Hal tersebut dibuktikan dengan jaringan servis yang diberikan sangatlah baik. Untuk memberikan kenyamanan kepada para penumpangnya, kaki-kaki dibuat dengan sangat baik, sementara kemudahan juga diberikan pada mobil Toyota Avanza, bahkan radius putar yang dimiliki juga kecil. Dan kekurangan dari Toyota Avanza juga tentu mempunyai kekurangan yang patut dijadikan pertimbangan. Salah satunya adalah pada bagian mesin yang terasa agak meraung saat melaju di jalan tol, dikarenakan rasio gigi yang kasar. Sedangkan fitur di dalam kabin juga terlalu minim sehingga kurangnya maksimal dan dalam memberikan hiburan. Untuk joknya memang tebal, namun dari segi kenyamanan masih kurang. Dan ini harga Toyota Avanza. Kita ambil contoh Toyota Avanza 2008. Data dari kanal Bridgelist, Toyota Avanza 2008 dibanderol dengan harga 75 juta sampai 90 juta. Selanjutnya produk yang disempurnakan. Eksterior Toyota Avanza. Dari tampilan depan, Headlamp depan lebih sipit yang menyatu dengan desain grill yang membuatnya terlihat lebih slim slack. Dan lekukan bumper di Avanza juga dibuat demi mendapatkan nilai efisiensi aerodinamika yang lebih baik agar semakin hemat bahan bakar. Dan desain air dam yang besar berfungsi untuk mengalirkan angin ke dalam mesin, serta di dalam ada lubang lagi yang berfungsi mendinginkan rem dengan depan mobil. Selanjutnya menjaga suhu di dalam kap mesin agar tidak lebih dari 80 derajat sehingga berefek positif pada performa kendaraan yang lebih optimal. Nah, beginilah bentuk dari depan mobil Avanza yang telah disempurnakan. Ini mobil Avanza tahun 2022. Dibentuk dari tampilan lampu Toyota Avanza yang telah disempurnakan. Lampu utama sudah mengusung lampu LED. Untuk sektor penerangan, Toyota Avanza 2022 ini mengandalkan headlamp dengan bolam LED yang punya pancaran sinar terang, hemat listrik, dan punya respon lebih dibandingkan bolam jenis lainnya. Nah, Avanza dari segi tampilan samping, dimensi panjangnya meningkat 255 meter. Ia pun lebih lebar 7 mm dan lebih tinggi 5 mm atau lebih pendek 35 mm untuk varian 1,3 tipe E. Wheelbase yang pertama panjang 95 mm, kini wheelbase all new Avanza 2750 mm. Ban Dunlop and Shaft berukuran 195 60 R16 hanya ada di varian 1500 cc, tipe G dan GTSS. Dan jarak terendah ketahanan di All New Avanza 2022 ini pun lebih tinggi 5 mm dari Avanza generasi sebelumnya. Namun Avanza varian 1300 cc tipe E ground clearance-nya lebih pendek 5 mm dari Avanza sebelumnya. Hal ini dikarenakan perbedaan ukuran ban dan velg.
di mobil yang kami review ini 16 inci, sementara Avanza tipe E pakai sepatu ukuran 15 inci. Nah, ini gambar Avanza bagian samping yang telah kita bahas tadi. Nah, dari tampilan belakang, LED rear combination pada lampu belakang mobil ini memberi kesan modern dan elegan pada mobil ini. Bumper belakang juga didesain dengan bahasa desain yang serupa dan makin menunjukkan tampilan yang elegan pada low multi purpose vehicle atau LMPV andalan PT TAM ini. Dan meski sudah terdapat sepasang sensor parkir dan kamera mundur, namun sayangnya ia belum dilengkapi dengan elemen pemanas kaca belakang. Nah, inilah bentuk tampilan dari Avanza New 22 yang sangat begitu elegan dari pendahulu-pendahulunya. Selanjutnya yaitu layanan dashboard. Dashboard punya desain modern. Warnanya hanya 2 buah, yakni hitam dan silver. Tapi kesan canggih langsung terlihat dari penggunaan monitor di tengah dashboard yang mencerminkan kesan modern. Seluruh tombol mudah dijangkau oleh pengemudi dan penumpang depan. Inilah bentuk dari Toyota Avanza 2022 yang sudah sangat bagus daripada varian-varian sebelumnya. Selanjutnya konfigurasi jok interior Toyota Avanza. Untuk kursi pengemudi dan penumpang depan kini lebih memeluk tubuh ketika mobil bermanuver. Kursi nyaman diduduki karena busanya empuk. Terlebih lagi, kursi baris kedua di All New Avanza ini dapat digeser maju mundur dengan jarak 20 cm yang membuat pengaturan kursi lebih fleksibel. Kursi baris ketiganya juga memberikan jarak kaki cukup baik, demikian juga dengan ruang kepalanya. Kursinya yang bisa diatur sebagian long safe mode. Jadi sandaran kursi baris kedua direbahkan habis, lalu hand rested table di kursi itu dicopot, maka jadilah kursi sofa panjang yang dapat digunakan untuk bersantai. Seluruh kursi di Toyota Avanza 2022 ini sudah dilengkapi dengan safe belt 3 titik dan handrest yang dapat diatur tinggi atau rendahnya sesuai postur tubuh Anda. Nah, inilah bentuk dari konfigurasi jok pada Toyota Avanza 2022. Selanjutnya di bagian bagasi. Bagasi yang membesar ini juga membawa dampak positif bagi ruang bagasi All New Avanza 2022 ini. Contohnya saat semua kursi digunakan, ia masih memberikan volume bagasi sebesar 400 liter. Kapasitas bagasinya bisa lebih besar lagi saat kursi baris kedua dan ketiga dilipat ke depan. Nah, selanjutnya fitur Toyota Avanza. Toyota Avanza 2022 ini sudah memakai sistem anti-lock braking system, yaitu ABS, Electronic Brake Friend Distribution EBD, dan Brake Assist BA. Turut disematkan di Toyota Avanza 2022 ini guna menjamin pengereman tetap aman dilakukan dalam kondisi apapun. Dan Vehicle Stability Control VSC turut menjamin mobil tidak akan oversteer maupun understeer saat melibas tikungan. Hill Start Assist HSA pun menjaga mobil agar tidak mundur di tanjakan. Fitur safety lengkap menjamin keamanannya. Selanjutnya, fitur TSS tersebut meliputi Pre-Collision System PCS yang mencegah mobil menabrak, Lane Departure Assist LDA yang Lane Departure Assist LDA yang mampu menjaga mobil tetap pada lajurnya. Blind Spot Monitoring BSM akan menginformasikan objek yang tidak terlihat di kaca spion. Dan fitur Front Departure Alert akan memberi informasi ke Anda melalui suara dan keterangan di MID bila ada mobil di depan Anda sudah melaju namun Anda belum segera jalan.
Terakhir ada fitur Road Cross Traffic Alert atau RCTA, akan memberi notifikasi ke Anda via suara saat hendak parkir mundur apabila ada kendaraan melaju di belakang mobil. Selanjutnya panel instrumen Toyota Avanza. Panel instrumen dari mobil ini masih mengandalkan dua buah cluster berisi jarum untuk menunjukkan putaran mesin dan kecepatan (speedometer). Untuk Avanza varian 1500 cc, tipe G dan tipe G TSS seperti yang kami ulas kali ini sudah dilengkapi dengan layar multi information display yaitu MID 4,2 inch. Selanjutnya operasi Toyota Avanza. Unit mesin yang kami review ini punya kode mesin 2NR-VE berkapasitas 1500 cc yang spesifikasinya sudah kami sajikan lengkap di box spesifikasi. Tenaga dan torsi mesin ini meningkat 2 PS dan 0,1 kgm. Di mesin ini disalurkan kedua roda depan melalui transmisi DCVT maupun manual 5 percepatan. Untuk varian 1300 cc dengan tipe E mengandalkan unit mesin berkode 1NR-VE dengan output tenaga 98 PS atau sekitar 6,5 horsepower pada putaran mesin 6000 rpm dan torsi 12 kgm atau sekitar 121,6 Nm dan putaran mesin 4.200 rpm. Untuk varian 1300 cc, tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi 5 percepatan. Kedua mesin ini juga diklaim lebih hemat BBM hingga 15% dibandingkan dengan Avanza generasi sebelumnya. Nah, inilah yang spesifikasi Toyota Avanza yang sudah disebutkan tadi. Seri mesin All New Avanza 1,3E 1NR-VE 4 silinder segaris DHC dan dual VVT-A. All New Avanza 1,5G 2NR-FE 4 silinder segaris DHC dan dual VVT-A. Pasokan bahan bakar elektronik full injection, jumlah katup 16 katup, 2 inlet dan 2 outlet per silinder. Nah, tenaga maksimum 1 NR-FE 96,5 horsepower dalam 6000 rpm. 2 NR-FE 104,6 horsepower dalam 6000 rpm. Torsi maksimum 1 NR-FE 121,6 Nm 4200 rpm. 2 NR-FE 137,3 Nm 4200 rpm. Kapasitas silinder 1 NR-FE yaitu 1325 cc dan 2 NR-FE 1,4096 cc. Selanjutnya bor ekstor 1 NR-FE 72,5 mm kali 80,5 mm, 2 NR-FE 72,5 mm kali 90,6 mm. Tipe transmisi DCVT dan manual 5 percepatan, penggerak roda depan FWD, dimensi Toyota All New Avanza 2002. Panjang kali lebar kali tinggi 4,395 mm kali 1730 mm kali 1700 mm atau 1,6065 mm untuk varian 1,3E. Dan selanjutnya jarak sumbu roda 2,7500 mm. Ground clearance All New Avanza 1,3E 195 mm, All New Avanza 1,5G 205 mm. Radius putar All New Avanza 1,3E 4,9 meter dan varian 1,5G 5,0 meter. Kapasitas tangki 43 liter. Suspensi atau kaki-kaki Toyota All New Avanza 2022. Suspensi depan dan belakang. Suspensi depan sudah memakai McPherson Strut dan belakang memakai torsion band. Sistem kemudi rack and pinion, electronic power steering, rem depan dan belakang, ventilated disc and drum, teknologi sistem pengereman, ABS, EBD dan BA/HSA, Toyota Safety Sense 1,5 G only. Teknologi safety chassis, Toyota Neo Global Architecture TNGA, struktur chassis mangkok MTV B segmen. Dan selanjutnya ada pelek
yang varian 1,3E yaitu alloy 15 inch, yang varian 1,5G itu alloy 16 inch. Jenis ban 1,3, radial 185 65R 15. Yang 1,5G Dunlop N-Safe 195 60R 16. Kelebihan dan kekurangan Toyota Avanza: belum dilengkapi cruise control. Kualitas buatan seharusnya bisa lebih baik lagi. Belum ada varian hybrid. Harga Toyota All New Avanza dijual mulai harga 206.200.000 untuk varian mesin 1300 cc tipe E bertransmisi manual. Sedangkan untuk trim di atasnya diberi harga 200.028.500 untuk varian 1500 cc tipe G bertransmisi manual. Untuk varian bertransmisi CVT harganya 200.041.400, dan untuk tipe G TSS dibanderol dengan 200.064.400. Strategi pemasaran Toyota Avanza. Pertama, Avanza memberikan kemudahan tukar tambah Avanza lama dengan Avanza baru. Yang kedua, strategi kedua menawarkan penggantian merek Avanza baru bagi pembeli yang masih mengangsur. Besaran angsuran bakal disamakan dengan angsuran lama, hanya jangka waktu pembayaran yang disesuaikan. Strategi ketiga, penerapan uang muka rendah, yakni 15% khusus produk Avanza. Dengan uang muka rendah itu, calon pembeli bisa mengangsur hingga 5 tahun. Dengan cara ini, pihaknya berharap calon pembeli yang uang mukanya terbatas dapat tertarik. Strategi terakhir adalah penerapan balon payment. Calon pembeli bisa membawa pulang Avanza baru dengan uang muka 20% dan angsuran disesuaikan kemampuan. Selisih sisa angsuran dan harga mobil dibayarkan di belakang. Nah, ini tabel penjualan Toyota Avanza dari tahun 2004 sampai 2015. Di tahun 2004 total penjualan itu 43.936. Rata-rata unit per bulan itu 3.661. Di 2005 54.893. Rata-rata unit per bulan 4.574, naik 25%. Di tahun 2006 52.260, rata-rata per bulan 4,355, dan terjadi penurunan 5%. Di tahun 2027 62,010, rata-rata per bulan 5.168, dan naik 19%. Di tahun 2008 85,535, rata-rata per bulan 7.128, naik 38%. Di 2009 100.000 unit, rata-rata per bulan itu 8.339, naik 17%. 2010 141.000,799, rata-rata per bulan 11.817, naik 42%. 2011 162.367, rata-rata per bulan 13.531, naik 15%. 2012 192.146.000, rata-rata per bulan 16,012, naik 18%. 2013 213.458 unit per bulan, 17.788, naik 11%. 2014 162.070, rata-rata per bulan 13.506, turun 24%.
2015 133,153 rata-rata per bulan, 11.096 turun 18%. Jadi total keseluruhan dari 2004 sampai 2015 itu 1.403.692 dan rata-rata per bulan itu 9.748. Nah, inilah grafik penjualan rata-rata Avanza tiap bulannya dari 2004 sampai 2015. Di 2004 3.661 dan di 2005 penjualannya naik, dan 2006 kembali turun, 2007 naik, 2008 kembali naik, 2009 naik, 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, 2013 naik, lalu di 2014 dan 2015 kembali menurun. Dan dapat disimpulkan puncak kenaikan penjualan rata-rata Avanza itu di tahun 2013. Baiklah, saya Yasin Hamdani, NIM 21074037. Saya akan melanjutkan PPT dari teman saya tadi, yaitu perbandingan antara produk Toyota Avanza dengan Suzuki APV. Ya, yang pertama adalah inti produknya. Inti produk dari APV Suzuki adalah produk ini diciptakan untuk sarana transportasi, sering digunakan sebagai mobil pribadi atau mobil keluarga, untuk sarana mencari ekonomi seperti supir, dan juga digunakan sebagai ambulan. Yang selanjutnya adalah wujud produk. Yang pertama adalah eksterior dari Suzuki APV. Pada bagian depan Suzuki APV dilengkapi dengan vlog lam bulat di bagian bumper. Terdapat tambahan lubang udara yang berbentuk trapezoid, seperti pada gambar ini. Selanjutnya yang kedua adalah bagian samping. Eksterior samping Suzuki APV disajikan dengan mulus tanpa dihiasi banyak aksen. Tampak pada handle pintu dan spion menggunakan ekses krom, seperti gambar di bagian samping ini. Yang nomor 3, bagian belakang. Bagian eksterior belakang Suzuki APV memiliki real lamp berbentuk trapezoid. Ditambah pula rear spoiler pada tipe tertentu serta buritan polos dengan pintu belakang yang besar. Dan ada gambar di bagian bawahnya. Yang berikutnya adalah bagian interior Suzuki APV. Yang pertama bagian dashboard. Desain dashboard Suzuki APV terlihat mewah dengan panduan dominasi warna biik ataupun hitam dan tambahan aksen kayu dengan bahan hidroplastik. Di bagian dashboard juga terdapat AC controller dengan gate Type sederhana, seperti gambar ini. Kedua, bagian jok. Suzuki APV dilengkapi dengan 8 kursi penumpang. Tampak kabin yang begitu lapang dan luas. Bagian kemudi Suzuki APV ditambah armrest untuk varian transmisi otomatis, seperti gambar ini yang sudah disediakan. Ketiga, bagasi mobil. Pada bagasi mobil Suzuki APV cukup lapang, memberi ruang yang luas untuk membawa barang-barang tambahan di kursi penumpang. Kursi di baris ketiga pun juga dapat dilipat untuk mendapatkan ruang bagasi yang lebih besar. Foto bagasi mobilnya ada di sebelah kiri saya ini, kanan. Yang C, fitur dari Suzuki APV adalah Suzuki APV memiliki beberapa fitur keselamatan seperti sensor parkir dan immobilizer untuk keamanan pada varian tertinggi.
Tentu ditambah juga fitur adjustment seat belt yang sudah ada di tiap kursi penumpang dan pengemudi. Di bagian pengereman sudah disematkan rem ventilated disc dan landing trailing drum untuk rem bagian belakang. Yang D adalah operasi Suzuki APV. Sistem operasi Suzuki APV ditenagai dengan mesin G15A 1500 cc 4 silinder SOHC. Tenaga mesin ini mampu mencapai 107 horsepower dan torsi maksimal 123 Nm. Transmisi Suzuki APV dilengkapi dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Bagian suspensi depan disematkan per keong dan bagian belakang menggunakan per daun. Yang selanjutnya yang E, spesifikasi Suzuki APV. Panjang dari Suzuki APV adalah 4225 mm. Lebarnya 1655 mm, sedangkan tingginya adalah 1855 mm. Jarak poros roda 2625 mm. Radius putar minimum 4,7 meter. F adalah kelebihan dan kekurangan Suzuki APV. Kelebihan Suzuki APV yang pertama adalah memiliki kabin luar. Desain boxy membuat headroom yang cukup tinggi serta ruang kaki yang cukup lega. Kursinya berbahan fabrik dan leather memberikan kenyamanan pada penumpangnya. Sedangkan kelemahannya adalah minimnya fitur keselamatan seperti dilengkapi airbag, rem ABS, apalagi EBD. Tidak sliding door. Dan suspensi baru bikin body roll atau limbung. Selanjutnya harga dari Suzuki APV. Harga Suzuki APV keluaran tahun 2005 dibanderol seharga 60 juta rupiah. Yang C adalah produk yang disempurnakan. A. Eksterior Suzuki APV. 1. Bagian depan. Bagian depan Suzuki APV terlihat berbeda dengan grill depan dengan model 5 palang beraksen krom yang rapat dan sisi grill diberi frame berwarna silver. Vlog lampu mobil di ini ditambahkan DRL berbentuk LED strip di atasnya. Lubang udara bumper depan juga diberi 2 palang beraksen krom yang gambarnya ada di sebelah sini. Nah, dilihat. Yang kedua, bagian samping dari APV dari Suzuki APV. Bagian Suzuki APV bagian sampingnya tetap terlihat mengkotak layaknya mobil minibus pada umumnya. Kali ini bodi mobil diberikan CD modeling dan menggunakan pelek berukuran 15 inci dan 17 inci untuk tipe luxury dan membuatnya terlihat sporty. Gambarnya ada yang seperti yang dilihat. Yang ketiga, desain bagian belakang. Bagian belakang Suzuki APV ini masih tetap sama dengan pendahulunya. Kali ini garnish beraksen krom yang masih tetap di bagian handle pintu bagasi dan ditambahkan dengan list yang juga beraksen krom ini dan memanjang hingga menutup stop lampu. Bumper belakang kali ini didesain lebih sporty dengan lekukan dinamis dan penambahan diffuser. Yang B, eksterior dari Suzuki APV. Bagian dashboard. Bagian dashboard menggunakan kombinasi 2 warna antara hitam dan beige. Namun penambahan aksen kayu di sisi head unit dan trim pintu mampu memberikan kesan elegan. Di bagian tengah dashboard
Ini terdapat sistem audio double din yang memiliki fitur-fitur seperti CD player dan radio AM FM. Tidak lupa ada AC control ditambah dengan blower di setiap baris kursi yang memberikan kenyamanan secara merata dalam ruangan kabin. Gambarnya ada di sini. Yang kedua, bagian jok mobil. Material kursi cukup baik dan dilapisi dengan eco leather hingga mampu memberikan kenyamanan yang cukup bagi pengemudi dan penumpangnya. Dan yang ketiga, bagasi mobil. Bagasi Suzuki APV cukup luas untuk menaruh beberapa koper berukuran 20-24 inci. Ketika kursi baris belakang dilipat, maka ruang bagasi akan jauh lebih luas. Yang gambar ada di sebelah sini saya. Dan yang nomor 4 adalah fitur-fitur dari Suzuki APV. 1. Memiliki ventilasi AC belakang. 2. Power outlet, pembuka bagasi, power window depan, lampu pengingat jumlah bahan bakar, total efektif kontrol teknologi atau TECT, dan posisi air intake sehingga 101 cm, adjust tabel set, headrest kursi belakang, cup holder depan, bottle holder, spion lipat elektrik, dan yang terakhir CD impact bump. Yang kelima, operasi Suzuki APV. Sektor mesin menjadi salah satu kekuatan mobil ini di bagian minibus lain dibandingkan minibus lain di kelasnya. Dibekali mesin G15A 4 silinder dan 16 katup berkapasitas 1,5 liter. Anda bisa melaju dengan kekuatan 103 daya kuda serta torsi maksimal pada angka 126 Nm. Keunggulan dari mobil ini juga terdapat pada rasio kompresi pembakaran 9:5:1 dengan sistem penyuplai bahan bakar berbasis multi-point injection. Memberikan bahan bakar yang stabil ke ruangan pembakaran, tangguh untuk membawa hingga depan orang dengan semua barang bawaannya. APV Arena memiliki 2 pilihan transmisi, yaitu 5 percepatan manual serta transmisi otomatis 4 percepatan. Adalah spesifikasi dari Suzuki APV. Spesifikasinya adalah panjang dari Suzuki APV adalah 4.225 mm, sedangkan lebarnya 1.655 mm dan tingginya adalah 1.855 mm. Jarak poros depan 2.625 mm, ground clearance 175 mm, radius putar minimum 4,9 meter. Spesifikasi Suzuki APV yang selanjutnya adalah tipe mesin. Tipe mesin dari Suzuki APV adalah G15A 4 silinder 16 katup. Isi silinder 1493 cc, tenaga maksimal 103 dk, 6000 rpm. Torsi maksimal 126 Nm, 3000 rpm. Sistem bahan bakar multi-point injection, transmisinya kecepatan atau otomatis 4 kecepatan. Dan spesifikasi Suzuki yang selanjutnya adalah suspensi depan dengan MacPherson shroud with coil spring. Suspensi belakang 3 link rigid axle with coil spring. Rem depan ventilate disc, rem belakang leading dan trailing drums. Tipe ban 185/80 R14 dengan pilihan 15 dan 17 inci untuk SGX
look. Nomor 7 adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari Suzuki APV adalah kabin yang luas dan lega serta legroom yang nyaman. Konsumsi bahan bakar cukup irit, harga spare part murah dan terjangkau. Kekurangannya, akselerasi masih belum bisa diandalkan. Suspensi cukup membantu meskipun terlihat limbung saat digunakan pada kecepatan menengah. Strategi pemasaran APV Arena. Suzuki juga akan ikut dalam pameran otomotif yang ada, seperti Indonesia International Motor Show, Gaikindo Indonesia International Auto Show, dan Pekan Raya Jakarta. Suzuki juga melakukan penyegaran pada Suzuki Mega Carry. Surya menambahkan agar bisa mencapai target ini, harga dari produk Suzuki dan dibuat sekompetitif mungkin. Sedangkan untuk ekspor, Suzuki berencana membuka negara tujuan ekspor baru untuk membidik pertumbuhan ekspor secara keseluruhan. Strategi yang disiapkan seperti kebijakan servis baru, promosi layanan penjual melalui media sosial, dan lebih mendekatkan diri dengan pelanggan untuk mengingatkan servis melalui WA, email, dan SMS. Suzuki akan lebih memaksimalkan komunikasi lewat media sosial dibandingkan media konservatif untuk meningkatkan layanan purna jual. Yang selanjutnya adalah grafik penjualan Suzuki APV. Di sini saya sudah menyediakan grafik data penjualan dari Suzuki APV dari tahun ke tahun. Yang kita lihat dari grafik ini adalah dari 2011 sampai 2018 Suzuki mengalami penurunan dari penjualan produknya. Namun 2019 mengalami kenaikan sedikit dan terakhir 2020 menurun kembali. Nah, setelah kita membandingkan dua produk Toyota Avanza dan Suzuki APV tadi, kita tarik kesimpulan Suzuki APV Arena memiliki daya 93 horsepower dengan torsi 126 Nm dan Toyota Avanza memiliki tenaga 97 horsepower dengan torsi 122 Nm, sehingga membuat Avanza lebih bertenaga dibandingkan dengan APV Arena. Dimensi APV Arena adalah panjang 4155 mm, lebar 1655 mm, dan tinggi 1865 mm. Sedangkan dimensi Avanza adalah 4395 mm dengan lebar 1730 mm dan tinggi 1665 mm. Oleh karena itu, APV Arena adalah yang paling besar. Fitur kenyamanan APV Arena: AC pemanas, adjustable seat, kursi pengemudi dengan penyesuaian ketinggian, power outlet, lampu pengingat jumlah bahan bakar, cup holder, dan depan and bottle holder. Fitur kenyamanan: kalau Avanza, AC, power windows depan, power windows belakang, pemanas, power steering, adjustable seat, kursi pengemudi dengan penyesuaian ketinggian, onboard komputer, power outlet, kursi lipat belakang, lampu pengingat jumlah bahan bakar, handrest kursi belakang, cup holder depan, cup holder belakang, dan bottle holder. Toyota Avanza memiliki jumlah fitur kenyamanan yang lebih banyak daripada APV Arena. Di pasaran lebih banyak yang pilih Toyota Avanza daripada APV Arena, namun keduanya masih banyak yang meminatinya sampai saat sekarang ini. Nah, itulah hasil dari analisis yang kami lakukan. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.